Pemilihan umum Indonesia 14 Februari ini bakal menjadi penentu arah demokrasi republik itu. Setelah 5 pemilu berlangsung secara demokratik, situasi politik di Indonesia saat ini menzahirkan sebaliknya. Walaupun tidak bertanding kali ini kerana sudah Presiden dua penggal, rekod pentadbiran Presiden Joko Widodo khususnya dalam menegakkan demokrasi menjadi fokus utama pemilu 2024. Ikuti kupasan Nadia Mohsin dari Jakarta. Tunjuk perasaan sebegini bagi menentang pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin kerap diadakan menjelang pemilu. Diambang mengakhiri pemerintahan 10 tahunnya, pemimpin yang diakui popular dan berkebolehan menguruskan ekonomi bergelut mempertahankan rekod demokrasinya. Gunawan Muhammad adalah antara yang awal mencanang Jokowi sebagai pencetus angin perubahan dalam politik Indonesia. Kini budayawan dan wartawan veteran ini kecewa. Orang menyangka saya orang kepercayaan, dia tidak. Ya, bukan. Tapi dia tahu saya mendukung dia. Kan waktu dirayakan terpilih di sini kan pementasan untuk dia di sini. Tapi itu masa lalu. Persetujuan Jokowi untuk anaknya Gibran menjadi pasangan calon presiden mengundang arus kritikan serta rasa khawatir mengenai hala tuju demokrasi Indonesia. Ini ditambah dengan kebimbangan sebelum ini mencakupi usaha membantras rasuah yang dilihat makin luntur dan kredibiliti Badan Kehakiman Negara di bawah teraju Jokowi dipersoal. Presiden Joko Widodo bisa memenangkan pemilu pada 2014 itu dengan tiket demokrasi, dengan tiket hak asasi manusia. Justru tidak terbukti dan sebaliknya yang terjadi adalah rollback, yang terjadi adalah semacam arus balik. Pengkritik Jokowi bingkas merujuk kepada kemerosotan Indeks Demokrasi Indonesia. Ia jatuh daripada 62 mata tahun 2019 kepada 53 mata tahun lalu menurut data Freedom House. Namun bagi penyokong Presiden, perangkaan itu tidak kukuh sebagai bukti Jokowi gagal menunaikan janji membawa pembaruan demokrasi dan pentadbiran telus. Dan kita menyikapinya bijaksana aja. Yang namanya demokrasi harus ada dinamika seperti ini, dan dinamika kampus seperti ini menurut hemat kami ya hal yang lumrah biasa. Karena wajar aja ya Pak. Wajar aja, tapi bahwa mendefinisikan ini demokrasi menurun, kualitas demokrasi menurun, indikatornya apa? Apapun kebangkitan mahasiswa ketika reformasi 98 sehingga rejim Presiden Suharto tumbang masih segar dalam ingatan ramai, dan begitu juga kecekalan untuk memastikan demokrasi yang dipupuk kembali tidak dirobek semula oleh mana-mana pemerintah. Memakan korban, berkeringat, berdarah, jadi kita nggak bisa taken for granted for demokrasi ini harus dirawat dengan cara tadi tetap mengawal jalannya pemerintahan siapapun nanti yang akan menjadi presiden terpilih. Ini merupakan aksi Kamisan. Aksi Kamisan adalah demonstrasi yang diadakan pada setiap hari Khamis, dan tahun ini memasuki tahun yang ke-17 aksi ini dilakukan, dan ia adalah bagi menuntut kepada satu proses demokrasi yang adil di Indonesia selain memelihara hak asasi manusia. Ini diadakan dan dituntut oleh para aktivis dan juga waris kepada aktivis-aktivis yang pernah menjadi korban terutama pada zaman Orde Baru. Selama 17 tahun, para aktivis ini konsisten dalam mengawal dan memastikan demokrasi di Indonesia kekal progresif, dan pemilu 2024 akan menjadi kayu pengukur terhadap tahap demokrasi republik ini di hujung pemerintahan Presiden Jokowi. Nadia Mohsin, Jakarta, Indonesia untuk TV3.